Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, selamat jumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Rabu 11 Februari 2026 bersama saya, Pastor Dan Kelau OFM. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Injil Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengarkan, hendaklah ia mendengarkan." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka para murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kalian juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudari dan saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan orang banyak bahwa yang menajiskan manusia bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh, melainkan apa yang keluar dari hati. Yesus membalik cara pandang yang selama ini berpusat pada aturan lahiriah. Makanan dan hal-hal di luar tidak menentukan nilai seseorang di hadapan Allah. Yesus menegaskan bahwa sumber persoalan manusia ada di dalam hati. Dari dalam hatilah muncul pikiran jahat, keserakahan, kebencian, iri hati, dan berbagai tindakan yang merusak relasi dengan Allah dan sesama. Yesus menantang kita untuk secara jernih dan jujur melihat diri sendiri, bukan sibuk menilai kesalahan dan dosa orang lain. Saudari dan saudara terkasih, seringkali kita merasa lebih baik dari yang lain, karena secara lahiriah kita rajin berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi secara rutin. Namun Yesus mengajak kita masuk lebih dalam. Apakah hati kita sungguh bersih? Apakah kata-kata kita membangun hidup orang lain, meneguhkan dan menguatkan sesama, atau justru menghakimi dan melukai? Apakah tindakan kita yang tampaknya baik lahir dari kasih yang tulus, atau karena demi kepentingan diri sendiri, pujian, pengakuan, dan penghargaan? Iman sejati menuntut pembaharuan hati. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan instan, tetapi hati yang mau dibentuk dan dimurnikan. Dengan membuka hati pada Tuhan dan sabdanya, kita belajar membiarkan kasih Allah mengalir keluar melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang nyata tentang kebaikannya. Semoga damai dan berkat Tuhan turun melimpah atas saudara-saudari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.